Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aprida dari Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biomembran. Yuk langsung saja simak penjelasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai membran plasma. Membran plasma ini sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan sel. Fungsinya itu salah satunya adalah untuk mengontrol masuknya zat atau molekul serta untuk mengeluarkan produk sekretori. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mempertahankan perbedaan konsentrasi di dalam sel dan di luar sel. Nah, membran plasma ini terdiri atas lipid yang membentuk fosfolipid, lalu ada protein dan sedikit karbohidrat. Jika kita lihat pada gambar, di sini terdapat protein integral, lalu ada fosfolipid bilayer, dan ada alkohol yang berada di antara fosfolipid. Nah, alkohol ini berpengaruh pada fluiditas membran sel. Selain itu, kita lihat juga di sini terdapat lipid yang berikatan dengan glikogen sehingga disebut dengan glikolipid, lalu ada protein yang berikatan juga dengan glikogen dan disebut dengan glikoprotein. Nah, selanjutnya di sini ada fosfolipid. Fosfolipid ini tadi atas kepala yang polar yang terdiri atas gugus fosfat dan ia bersifat hidrofilik. Lalu di bawahnya ini ada ekornya yang terdiri atas dua rantai asam lemak yang bersifat nonpolar ataupun hidrofobik. Nah, selanjutnya protein. Kita lihat pada gambar di sini ada protein perifer, ada protein integral, dan jenis fungsional membran protein ini terdiri atas satu ada protein channel. Protein channel ini berfungsi untuk keluar masuknya air di membran sel karena air ini tidak dapat melintasi membran melalui fosfolipid. Lalu yang kedua ada sebagai transporter, ini mengikat secara non-kovalen dan reversibel suatu molekul atau zat supaya dapat melintasi membran plasma. Nah, yang ketiganya ada enzim. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi kimia. Lalu yang keempat ada yang namanya reseptor. Reseptor ini sebagai perantara sel terhadap pesan kimia atau sinyal yang berada di luar permukaan sel tersebut. Nah, yang kelima sebagai glikoprotein, di mana ia dapat mengidentifikasi atau mencirikan suatu sel. Nah, transport pada membran plasma ini kita lihat pada gambar. Di gambar pertama ini yang huruf A itu terdapat ada air, terus ada CO2, H2O, dan NH3 yang dengan mudah melintasi membran sel. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ini berukuran kecil dan tidak bermuatan. Walaupun air dan NH3 ini melintasi membran sel melalui protein channel dan CO2 dan O2 melalui fosfolipid. Lalu kita lihat pada gambar kedua ini yang huruf B ada hidrokarbon yang dapat dengan mudah melintasi membran sel. Hidrokarbon ini termasuk molekul besar, tapi ia dapat melintasi membran sel karena bersifat lipid soluble atau larut dalam lipid. Nah, contoh hidrokarbonnya itu misal seperti progesteron, testosteron, lalu ada estrogen. Lalu yang gambar ketiga, yang huruf C ini kita lihat bahwa glukosa tidak dapat dengan mudah melintasi membran sel karena ukurannya yang besar dan bersifat water soluble. Tapi ia dapat melintasi membran sel dengan bantuan glucose transporter yang nanti akan mengaktifasi insulin sehingga dapat glukosa ini melintasi membran sel. Ini bisa disebut dengan difusi terfasilitasi. Lalu yang gambar keempat, ini banyak ion. Ion ini relatif tidak dapat menembus membran sel karena terdapat muatan dan ia dapat menembus membran sel ini atau dapat melintasi membran sel dengan melalui bantuan pompa ion atau protein channel. Lalu di sini ada macam-macam transport. Pertama ada transport pasif, lalu ada transport aktif, lalu ada endositosis dan ada exositosis. Nah, transport pasif ini ia tuh tidak membutuhkan energi dan bergerak karena adanya perbedaan konsentrasi.
Contohnya ini ada difusi. Nah, difusi kita lihat pada gambar, kalau misalnya ini yang bagian A konsentrasinya itu lebih tinggi daripada yang bagian B. Di sini nanti bagian A akan menuruni gradien konsentrasi sehingga dapat menjadi seimbang. Lalu yang kedua itu adalah osmosis. Osmosis ini kita lihat pada gambar di bagian satu ini ada bagian air murni, dan bagian 2 itu air murninya konsentrasinya lebih rendah daripada bagian 1. Lalu konsentrasi air yang lebih tinggi akan bergerak ke bagian konsentrasi air yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ini ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini memerlukan protein transporter atau carrier. Lalu di sampingnya ada transfer aktif. Transfer aktif ini membutuhkan energi atau ATP karena ia perlu untuk mengangkat suatu molekul atau zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, selanjutnya ini ada endositosis dan exositosis. Kalau endositosis, ia membran sel yang melipat ke dalam dan mengangkut zat atau molekul. Kita lihat bahwa di gambar ini membran selnya melipat ke dalam ya, terus molekul atau zatnya diangkut. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada fagositosis dan pinositosis. Kalau yang fagositosis itu materi yang padat, sedangkan kalau pinositosis itu materi yang berbentuk cair. Exositosis ini kita lihat membran sel ini melipat keluar untuk mengeluarkan zat atau molekul tersebut. Kita lihat pada gambar, lihat ya, ini membran selnya dia melipat keluar. Penjelasan biomembran dari saya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.